Mari kita beribadah kepada Tuhan pertolongan kita, yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terimalah salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan kita menyanyi nyanyian Mazmur 99. Nyanyian Mazmur 99 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tuhan itulah Raja, Raja dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Sebagai orang-orang berdosa, kita kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, mari dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Kami tunduk dan kami malu akan dosa dan pelanggaran yang kami buat di tengah-tengah hidup. Kami selalu menerima anugerah kasih dan berkat Allah yang begitu luar biasa. Tetapi ketika kami menjalani proses kehidupan ini, kebencian, iri hati, dendam menjadi bagian dari kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang di pagi ini dengan malu dan kami minta pengampunan dosa daripada-Mu ya Allah. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikan, tahirkan, dan layakkanlah kami ya Allah, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Sebab dosa yang kami buat terhadap istri kami, suami kami, sesama kami, alam lingkungan di mana kami ada dan kami hidup, mendukakan Roh Kudus Allah. Oleh sebab itu buatlah kami Tuhan, supaya kami dapat memahami akan kehidupan dan anugerah, dan kami boleh melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah hidup. Bawa kami pada pertobatan yang benar Tuhan, dan beri Roh Kudus untuk menguatkan dan membimbing kami di tengah-tengah dunia. Untuk kami, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, dan Allah terus mengasihi. Kami memohon pengampunan dosa ini Tuhan, hanya dalam nama Yesus, Tuhan kami yang telah memiliki kehidupan itu bagi kami. Amin.
yang dapat memecahkan segala keras. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika dengan sungguh-sungguh kita mengaku dosa di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa itu telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis kami. Jemaat diundang berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai pedoman hidup baru di tengah-tengah hidup kita dari hari ke hari ke depan. Inilah hukum Tuhan bagi kita. Barang siapa berkata bahwa dia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu di mana dia pergi, dan karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah menjalankan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai kamu anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang daripada mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia, dan janganlah yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keinginan yang Tuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian hukum Tuhan dalam pertama Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan atas nama persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, kami mengundang solo Ibu Sulu untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bagi kita di saat ini sesuai dengan jadwal perayaan mingguan Sinode GKI Tanah Papua. Dan akan buka bersama-sama dalam kitab Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Dan sebelum kita mendengarnya, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan memberi kehidupan itu bagi kami, membuat kami ada dan kami bisa menikmati kehidupan ini, dan kami bisa datang menghampiri Engkau di dalam rumah Kudus. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, dan Tuhan membuat kehidupan baru bagi kami. Untuk mengenal Engkau lebih dalam ya Allah, kami akan belajar dari firman dalam Matius 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk mengerjakan sabdamu di pagi. Ajar kami untuk kami bisa memahami apa tugas dan tanggung jawab kami yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Engkau. Usir segala kuasa-kuasa yang mengganggukan, dan biarlah Roh Kudus menguatkan dan memampukan kami untuk kami dapat mengenal dan memahami firman di hari. Bersabda kepada kami semua ya Allah, karena kami siap mendengarkan sabda. Amin. Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 14, demikian bunyinya permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu kesudahan belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan bagian firman Tuhan dan mau memperlakukannya di tengah-tengah kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah.
Sesudah itu dilanjutkan dengan vokal grup PKB Rakyat 4 untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian.
Terima kasih atas pujiannya, semoga diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Sementara persembahan kita berikan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya. Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya. Hendaklah masing-masing orang memberi kepada Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Terima
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita di hari. Dan di hari ini ada beberapa keluarga mengucap syukur membawa perpuluhan mereka kepada Tuhan, bahkan persembahan khusus yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama dari keluarga Korie atas meninggalnya Bapak Profesor Korie pada tanggal 6 November 2022. Dari anak-anak kita sumber hidup atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dari keluarga SOD atas terpanggilnya anak Carlos Arnold Kaude pada tanggal 9 November 2022. Dari keluarga Hermaidinu di Raya 2 Sektor Benesaret atas ulang tahun anak Sepa yang ke-7 tahun pada tanggal 2 bulan 11 2022. Dan kedua anak Michelle dan Rico Maitino yang ikut kejuaraan Kupto tanggal 27 sampai 30 Oktober dan meraih juara 1 dan juara 2. Dari keluarga Regoy atas ulang tahun anak Arcel Regoy yang ke-12 tahun pada tanggal 12 November 2022. Dari keluarga Isui atas ulang tahun cucu Nathaniel Samuel Dwi yang ke-5 tahun pada tanggal 13 bulan 11 2022. Dari keluarga Hasim Moran atas kelahiran seorang cucu dalam keluarga. Perpuluhan dari seorang anak di Raya 2 Sektor Benesaret, seorang pemuji di Raya 3 Sektor Kalvari, satu keluarga di Raya 4 Sektor Sion, dan seorang ibu janda di Sektor Siloam Raya 2, serta kita semua yang bisa memberi secara diam-diam, baik itu pengucapan syukur khusus maupun mes padangan sebagai. Mari kita. Inilah persembahan kami yang kami berikan kepada Tuhan sebagai jawaban iman kami atas segala kebaikan, kasih sayang, dan cinta Tuhan yang besar di tengah-tengah kehidupan. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati pencarian kami. Dan oleh karena itu, kami dapat membawa persembahan syukur kami kepada-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami minta Tuhan Engkau memberkati persembahan. Jadikanlah persembahan kami sebagai alat untuk menyatakan kasih setia Allah di tengah-tengah dunia. Berkati tangan-tangan kami yang telah memberi di hari ini. Ajar kami supaya kami tidak pernah bangga bahwa kami memiliki sesuatu yang dapat diberi kepada Tuhan, tetapi kami sadar dan kami yakin bahwa apa yang kami miliki dan kami nikmati adalah anugerah dan berkat daripada Tuhan. Berkati juga tangan kami yang belum memberi, ajar kami supaya kami selalu bersyukur bahwa Tuhan masih terus mengasihi dan memberkati kami setiap hari sehingga di waktu yang lain kami tetap ada dan tetap memberi kepada Tuhan. Tetapi kami lebih percaya kepada Allah bahwa hidup kami adalah persembahan yang lebih berharga. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan supaya ketika kami ada dan kami hidup, kami berarti untuk pujian dan kemuliaan Allah, dan kami bisa menikmati segala sesuatu oleh karena kasih karunia ya Allah. Berkati kami semua yang boleh membawa persembahan syukur kami, oleh karena Tuhan melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kehidupan kami dengan menambahkan sekat manusia bagi anak dan cucu-cucu kami. Tuhan senantiasa memberkati mereka sebab mereka telah menikmati kehidupan ini karena kasih. Berkati kami dan keluarga kami supaya kami terus ada dalam sukacita kami. Bahkan Tuhan menghadirkan cucu dalam rumah tangga kami. Itu merupakan sebuah kebanggaan dan hormat kami kepada Allah. Tuhan, terima kasih atas semua yang Engkau berikan harapan-harapan kami telah menjadi bagian hidup kami di tengah-tengah hidup ini oleh karena nama-Mu. Berkatilah dan kuatkanlah serta membuat kami dalam syukur selalu. Yang oleh karena kehilangan orang-orang terkasih di tengah kehidupan mereka, Tuhan kiranya memberkati memberi kehidupan dan kekuatan iman selalu di tengah mereka, sehingga mereka tetap ada dan bisa menikmati kehidupan ini karena Tuhan ada dan Tuhan memberkati mereka. Beri penghiburan dan kekuatan yang bagi mereka, keluarga mereka yang telah dipanggil Tuhan memberkati, dan biarlah sukacita tetap menjadi bagian kehidupan mereka karena mereka ada dan bisa menikmati kehidupan ini oleh karena kasih. Terima mereka dalam kerajaan ya Allah, dan jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang mendiami surga.
tengah-tengah hidup mereka. Bapa di surga yang memberi perpuluhan mereka bukan banyak memberkati. Mereka percaya bahwa apa yang ada pada mereka merupakan bagian daripada pemberian Tuhan, dan bagian daripada Tuhan harus mereka kembalikan kepada Tuhan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencerahkan berkat selalu di tengah kehidupan yang membawa mesbah dan perpuluhan-perpuluhan khusus mereka secara jernih. Tuhan memberkati sebab keluarga-keluarga yang percaya Tuhan tahu akan segala sesuatu, dan Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi hebat dan luar biasa di tengah-tengah hidup mereka. Ini kami persembahan. Kami datang dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus, sumber berkat bagi kami. Amin. Atas nama persekutuan yang beribadah kami mengundang solo PKB Idelias untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian.
pujiannya, semoga diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam peribadatan kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus terhadap 2 orang anak. Oleh sebab itu saya hari ini menggunakan liturgi pembaptisan kudus, sehingga nanti khotbah setelah pembaptisan kudus kita masuk dalam pengkhotbahan. Oleh sebab itu kita akan ada dan mendengarkan formulir pembaptisan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dengarlah pengajaran pembaptisan kudus. Ada 3 hal pokok yang besar yang diberitahukan kepada kita dalam pembaptisan kudus. Yang pertama, Tuhan menyucikan kita bersama anak-anak kita telah dikandung dan diperenakan dalam dosa. Oleh sebab itu kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah yang kudus sebelum kita menjadi baru dan disucikan. Pembaptisan dengan air menunjukkan kecemaran jiwa kita, supaya kita merendahkan diri dan menanggung dosa serta menyerahkan diri kepada Tuhan untuk disucikan, sebab kita tidak dapat menyucikan diri kita sendiri. Yang kedua, dalam kematian berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus, kita pun mati dan bangkit dalam kehidupan baru dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa pembaharuan jiwa kita dikerjakan atau dimungkinkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya dan kebangkitannya. Dengan demikian kita masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah sebab
sebabnya kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah yaitu Bapa menerima kita menjadi anaknya. Dia memelihara serta menjaga kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah membagikan kehidupan yang suci, dengan demikian dosa telah dihapuskan dengan darahnya, dan kita pun menjadi suci dan bebas dari dosa. Roh Kudus menyertai dan bekerja di dalam hati kita, mengganti semangat duniawi. Oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita tetap bersekutu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, serta bersaksi kuat dalam dunia ini sampai waktu Dia datang kembali. Yang ketiga, Tuhan mengadakan satu perjanjian dengan kita. Pembaptisan kudus mengajarkan kita bahwa kita telah dihubungkan dengan Allah atas dasar suatu perjanjian. Allah yang setia adanya, oleh sebab itu kita harus setia kepada Dia. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dan jika oleh kelemahan kita jatuh dalam dosa, jangan kita tinggal diam saja dalam dosa. Haruslah kita ingat akan perjanjian kasih karunia Allah dan pulang kepada Allah yang memanggil kita. Menjadi penghiburan besar bagi kita bahwa Bapa di surga hendak menyambut anak-anak kita dalam keselamatan. Hal itu jelas dalam kata-kata Petrus pada hari raya Pentakosta. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anaknya, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus suka anak-anak dibawa kepadanya. Ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya kepada mereka, dan Ia memberkati mereka. Yesus suka dipuji dan dipermuliakan oleh anak-anak, seperti kata-kata dalam Mazmur pasal 8. Dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusui, telah Kau letakkan dasar kekuatan. Di dalam jemaat Tuhan, anak-anak kecil turut dipanggil bukan sebagai orang di luar, melainkan sebagai orang di dalam persekutuan dengan Tuhan. Seperti kata-kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Yesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dengan demikian anak-anak kita yang muda bukan saja menjadi anggota keluarga kita, tetapi mereka akan menjadi anggota keluarga Tuhan. Atas dasar itu maka anak-anak ini bersama-sama dengan jemaat menjadi satu tanda dalam perjanjian baru di tengah-tengah dunia ini, sebagaimana anak-anak Israel menjadi tanda dalam perjanjian lama oleh sunat. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kasih sayang Tuhan dalam Yesus Kristus hendak memimpin kita dengan anak-anak kita kepada tobat. Tuhan Allah memanggil kita tiap-tiap hari untuk menurut Dia dengan iman. Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Dia yang disalibkan dan bangkit untuk kita. Oleh sebab itu anak-anak kita diminta untuk dibaptiskan, bukan suatu kebiasaan belaka atau karena pikiran dan kekuatan yang sia-sia. Pembaptisan itu tidak menjamin keselamatan anak-anak ini dan memberikan mereka kehidupan kekal. Hanya Yesus Kristus yang akan memberikan kehidupan kekal bagi anak-anak. Kita menjadi miliknya oleh sebab iman yang suci. Kita minta anak-anak itu dibaptiskan sebab kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dari permulaan kita dapat memanggil anak-anak ini dengan nama Tuhan. Kepada iman dan penuturan, kita tidak tahu kapan anak-anak ini mulai mengerti tentang arti pembaptisan. Hanya Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan jemaat sekalian bersama-sama mendidik anak-anak ini dengan pengajaran dan peneguhan Tuhan yang terang bagi anak-anak ini, dan menjadi contoh bagi anak-anak ini dengan kelakuan yang suci. Dengan demikian anak-anak ini tidak hilang atau sesat oleh kesalahan dan kelalaian ibu bapa, melainkan ia akan mengaku Dia yang namanya menjadi dasar pembaptisan. Mari kita tenang dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami minta daripada-Mu ya Tuhan, terimalah anak-anak kami ini oleh karena kasih karunia. Kami bawa dan menyerahkan anak-anak ini kepada-Mu supaya mereka menjadi anak-anak yang adalah kepunyaan Tuhan.
Sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami telah melepaskan dan menebus mereka. Berilah kekuatan kuasa Roh Kudus bagi anak-anak ini, supaya mereka akan bertumbuh besar secara lahir maupun batin, dan mereka diteguhkan dalam hal percaya, harap, dan kasih. Dan pada akhirnya nanti mereka akan hidup bersama Engkau ya Allah dalam kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dari pengajaran tentang pembaptisan itu, kita mengerti bahwa pembaptisan itu adalah amanat Allah demi menghibur kita dan anak-anak kita, dan juga meneguhkan dan meluaskan gereja Kristus. Sekarang para Bapak Ibu, saya mengajak berdiri dan menjawab secara sungguh dan tegar serta terang agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara meminta untuk pembaptisan kudus terhadap anak-anak ini dengan mengaku semuanya. Saya mengundang Bapak Ibu dan keluarga berdiri menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab kami berjanji. Saya bertanya kepada para ibu bapak dan keluarga yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis. Yang pertama, adakah saudara-saudara percaya bahwa jalan selamat itu kita tahu hanya dari Alkitab? Yang kedua, adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan mengajak anak-anak ini jalan selamat pada waktu ia berakal budi? Apakah jawabmu, ibu bapak sekalian? Dengarkan saudara-saudara didengar oleh Tuhan. Dan kepada jemaat saya mengundang jemaat semua bangkit berdiri dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berjanji. Jemaat yang diberkati Tuhan, adakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan telah menerima anak-anak ini sebagai anggota jemaat, sehingga saudara-saudara menerima mereka juga di tengah-tengah jemaat ini? Adakah saudara-saudara berjanji bahwa saudara-saudara akan menjadi contoh bagi anak-anak ini pada jalan yang benar? Apakah jawabmu, jemaat sekalian? Pengakuan saudara-saudara didengar. Dan jemaat silakan duduk, dan saya meminta Bapak Ibu untuk mengantar anak-anak ini untuk dibaptis. Joseph Lawrence Immanuel Patilu. Aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Serafina Gabriele Sarah Patilu. Serafina Gabriele Sarah Patilu. Aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Biarkanlah anak-anak itu dalam damai dan sejahtera, dan mereka akan ada dan hidup dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Allah, dan kami berterima kasih karena Engkau telah menyucikan kami dan anak-anak kami dengan darah Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami minta pimpinlah dan kuatkanlah kedua anak kami ini oleh kuat kuasa Roh Kudus seumur hidup mereka, dan kuatkanlah juga orang tua dan keluarga supaya mereka tetap ada dan memimpin anak-anak ini sebaik-baiknya. Berilah juga orang tuanya untuk ada dan menjadi contoh dan kelakuan yang suci bagi anak-anak ini,
supaya sejahat itu tidak mendapat kuasa bagi anak-anaknya. Kiranya anak-anak ini akan menjadi saksi-saksi yang setia dan akan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bisa lagi yang baru. Dunia Rohani 87 ayat 7. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita hari ini Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Kita semua diminta untuk ada dan menikmati kehidupan di minggu yang baru ini. Dari sebuah catatan tema, permulaan penderitaan pada zaman baru. Sebab berikut firman Tuhan di hari ini merupakan satu bagian integral dari perjalanan dan pengajaran Yesus tentang eskatologi atau pengharapan akan kedatangan kembali Mesias atau orang yang akan memberi keselamatan bagi seluruh bangsa Israel. Itulah sebabnya di tengah-tengah pengharapan yang besar itu, di atas bukit Zaitun, sementara Yesus berdiri, duduk dan sambil menikmati kehidupan ketika dia keluar dari kota Yerusalem. Dari kota Yerusalem kita naik gunung baru sampai di puncak atau sampai di bukit Zaitun. Disitulah para murid datang dan mulai berbincang-bincang dengan dia atas sebuah pengharapan yang besar yang ada pada mereka akan sebuah keselamatan baru yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Itulah sebabnya menjawab pertanyaan tentang para murid itu, respon Yesus terhadap rasa kagum para murid pada bait Allah dalam ayat 1 dan menjawab dengan sebuah nubuatan ayat 2 ditanggapi oleh para muridnya dengan sebuah pernyataan. Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah kedatangan dan tanda kesudahan dunia, dalam ayatnya yang ketiga. Pertanyaan para murid seolah-olah mendesak Yesus supaya ia memberi sebuah jawaban yang singkat, di mana hari dan waktu terjadi peristiwa dan tanda-tanda kedatangan pengharapan tentang keselamatan yang akan ada di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel saat itu. Pertanyaan para murid jika ditinjau dari pemberitaan Injil sinoptis bisa dimengerti dari dua sudut pandang, yaitu secara historis dan secara eskatologis. Secara historis atau sejarah sudah digenap pada tahun 70, yaitu bait Allah yang megah dihancurkan. Dan secara eskatologi benar-benar sementara dan sedang menuju arah itu yang dijelaskan dalam bacaan kita hari ini, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-14 dan lanjut sampai 25 dan ayatnya yang ke-46.
Dari bagian itu Bapak Ibu, ada sebagian rentetan peristiwa yang harus membuat kita memahami bahwa ternyata permulaan penderitaan yang dimaksudkan oleh Yesus. Dan pertanyaan para murid itu membuat Yesus harus menjawab mereka secara singkat supaya mereka memahami bahwa segala sesuatu itu benar-benar akan terjadi. Pada bagian ini ayat 4-14 merupakan sebuah jawaban Yesus yang sangat penting. Ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus menjawab dengan pernyataan penyesatan oleh Mesias palsu. Ayat 4-5. Istilah yang digunakan sebagai istilah bahwa pengharapan akan kehadiran seorang yang akan memberi keselamatan itu benar-benar akan diurapi. Sebab orang-orang akan datang dan akan menunjukkan dirinya sebagai orang yang akan menjadi penyelamat bagi orang-orang Israel. Dan itu sementara dan sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Dia bilang Mesias palsu akan datang. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu pun mungkin pernah mendengar kisah tentang ada seorang perempuan yang bernama Maria. Dia bilang Lia penjelmaan Maria dan anaknya itu akan menjadi Kristus yang memberi keselamatan itu. Di Indonesia terjadi hal itu. Ada banyak hal lagi yang terjadi dalam dunia yang menunjukkan bahwa mereka adalah Mesias yang palsu yang akan datang dan mereka akan menjadi bagian dari kehidupan yang memberi keselamatan pada setiap orang. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Yesus juga menjawab para murid dengan berkata bahwa akan ada peperangan. Peperangan itu berskala internasional. Ayat 6 sampai ayat 7 bagian A. Kamu akan mendengar perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah dan janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan akan bangkit melawan kerajaan-kerajaan. Bapak Ibu, perang selalu menjadi alat untuk mencapai suatu tujuan, baik oleh satu bangsa maupun oleh satu kelompok. Dan itu akan terjadi dengan kehidupan orang-orang atau kehidupan dunia ini ketika kita ada dan kita menikmati sebuah kehidupan yang kita jalani. Dan bagi Yesus, pernyataan-pernyataan atau peristiwa-peristiwa itu akan terjadi ketika kita akan ada dalam suatu permulaan penderitaan dengan sebuah pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Perang Ukraina dan Rusia itu sementara bergejolak sampai saat ini. Dan itulah bagian-bagian yang akan membuat kita ada dalam sebuah situasi yang sulit. Kemudian yang ketiga, bagian ini dikatakan bahwa kita akan ada dalam kelaparan. Ayatnya yang ke-7 bagian B. Kelaparan dengan kehidupan setiap orang. Kelaparan bukan saja sebuah pengalaman umum, tetapi lebih dari itu adalah sebuah bencana kehidupan. Ada 3 faktor umum sebagai penyebabnya kelaparan itu. Karena kondisi alam yang tandus, misalnya Gurun Saudi Arabia di Asia, Gunung Sahara di Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Mungkin karena akibat perang juga kita akan mengalami kelaparan. Yang kemudian kita akan mengalami sebuah sistem pemerintahan yang bisa membuat kelaparan. Kalau pemerintahan dia hadir dalam korupsi dan lain sebagainya, maka kita akan ada dalam sebuah situasi yang mengalami kelaparan di tengah-tengah hidup ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang keempat, dari bagian firman Tuhan ini dikatakan ada gempa bumi. Yesus menyatakan bahwa gempa bumi di berbagai tempat. Gempa bumi tidak terjadi di satu tempat saja, tetapi di berbagai tempat. Ketika gempa bumi terjadi beberapa waktu orang selalu bilang, kayaknya akhir zaman semua datang
dan semua orang mulai takut. Dulu kami waktu masih tugas di Mairat, pas-pas bilang nanti tanggal 12 bulan 12 tahun 1912 akan terjadi bukan 2012 akan terjadi gempa bumi dan dunia ini akan kiamat. Tunggu begitu tidak ada. Sebab kita selalu lupa bahwa apa yang Tuhan Yesus bilang, bagi manusia segala sesuatu tidak ada, tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Karena bagi Allah satu hari sama dengan 1000 hari, 1000 tahun sama dengan satu hari. Karena Tuhan memiliki kehendak bebas untuk melakukan segala sesuatu yang Dia lakukan di tengah-tengah hidup. Gempa yang begitu besar terjadi di mana-mana, terus orang mulai berpikir segala sesuatu tentang kedatangan Tuhan pada hari yang kedua. Yang kelima, yang Yesus sampaikan untuk para murid dan Dia katakan, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Dalam kitab Kisah Para Rasul juga, Rasul menceritakan bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen merupakan sebuah pengadilan palsu serta pembunuhan. Mula-mula dialami oleh jemaat-jemaat Kristen di Yerusalem. Di bawah provokasi Saul, sejarah mencatat pada abad pertama Masehi banyak orang Kristen disiksa dan semua orang dibunuh dan pengikut Kristus menjadi hancur. Misalnya pada zaman pemerintahan Kaisar Nero juga mengalami hal-hal seperti dalam catatan sejarah Alkitab. Banyak hal dilakukan dan lain sebagainya. Sampai di zaman sekarang juga terjadi hal sedemikian. Bapak Ibu kalau pernah nonton televisi, ada pernah terjadi tanggal 1 Desember itu terjadi penyerangan terhadap orang-orang Kristen sementara beribadah dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa dibalas dengan pembalasan terhadap mereka yang ada di itu. Hal-hal yang dicatat atau disampaikan oleh Yesus merupakan sebuah tanda tentang permulaan penderitaan bahwa segala sesuatu itu akan terjadi. Yang keenam, Yesus dalam jawaban kepada para murid dalam ayat 10 Dia bilang akan ada kemurtadan dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, situasi itu akan membuat kita semua ada untuk berusaha untuk mencari jalan yang penting bisa selamat. Siapa cepat dia dapat, siapa terlambat dia tiara. Karena kita akan lain menjual lain. Contoh saja, saya ada di tengah-tengah persekutuan jemaat santai, tapi orang sefitnah saya di tempat lain itu luar biasa. Contoh, kalau pendeta udara itu dia punya mulut akutat panjang sampai begini. Wah, padahal saya duduk enak, enjoy santai di sampingnya jemaat untuk menikmati berkat Tuhan. Tapi orang cerita saya harus di sana. Dan itu juga bagian dari penyesatan, kemurtadan yang membuat kita ada dalam menunjukkan sebuah sikap bahwa tanda-tanda akhir zaman itu semua akan ada. Kemudian yang ketujuh, Yesus bilang akan ada benar nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu akan muncul dengan misi dan segala gaya hidup mereka yang akan memberitakan janji-janji buruk di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan akan menjadikan nama Tuhan sebagai nama yang akan menjadi power atau kekuatan mereka untuk mengasuh dan membuat banyak orang mengikuti mereka. Tadi ada satu majelis bilang begini, saya heran juga ada orang bikin KKR lalu orang menyanyi memuji Tuhan dengan berlomba-lomba untuk memuliakan Tuhan. Tapi setelah selesai begini saya lihat satu kelompok besar dan duduk malu lalu bikin diri sampai kami tertidur. Pertanyaannya, itu betulkah tidak? Apa yang kita bicara tentang Tuhan yang hebat baru setelah itu terus kita ada pada situasi yang lain. Yesaya dia bilang bangsa yang satu ini mulutnya bicara Tuhan, tapi hatinya itu memikirkan dunia. Dan itulah situasi yang terjadi. Ada nabi-nabi palsu yang bisa membuat segala sesuatu menjadi luar biasa.
Saya bisa dan bisa berkata bahwa keselamatan itu selalu menjadi bagian dari hidup kita kalau kita mendengarkan firman Tuhan. Bilang nama Tuhan semua selesai, padahal pendeta di belakang itu dia hancur-hancuran. Kasihan. Itu juga saya bagian dari ini. Tapi itu tidak apa-apa. Karena orang bisa percaya Yesus dan bisa mendapatkan sebuah keselamatan. Pendeta bersama bodoh. Karena itu dia punya tugas untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, percaya atau tidak percaya, tapi kita akan mengalami berbagai macam tantangan hidup yang akan membuat kita ada dalam situasi-situasi di mana tanpa sadar kita ada dalam suatu proses pergumulan penderitaan karena nama Kristus, dan Dia akan datang pada kedua kalinya. Dia akan ada dan Dia akan membuat kehidupan yang luar biasa di tengah-tengah hidup. Dalam kitab Yesaya dia bilang, aku akan menanti kamu seperti beras yang bagus diambil, yang tak bagus dibuang. Dan itulah kedatangan Tuhan pada kedua kalinya. Dia akan datang menjadi hakim. Sebab kedatangan yang pertamanya dia datang menjadi Raja Damai. Dia akan mendamaikan dan dia akan memulihkan segala situasi umat manusia di tengah-tengah hidup ini. Karena dia bilang, berbahagialah orang yang tinggal di dalam aku, tetapi juga yang masih jauh daripada aku. Karena itu tanggung jawabnya untuk memanggil mereka untuk datang kepada Dia. Tapi ketika saatnya tiba, Dia akan menanti kita semua sebagai orang-orang yang akan diselamatkan. Itulah sebabnya bagian yang ke-8 dia bilang begini, Injil Kristus itu mencapai semua bangsa di dunia, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Dan sebuah penegasan yang luar biasa yang diberikan oleh kita, yang bertahan, yang setia, yang taat, itu akan menjadi orang yang selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kesudahan itu barulah tiba. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu berarti semua ini ragu-ragu. Artinya bahwa di bumi ada orang-orang yang suka membuat segala sesuatu yang lain, ada kemurtatan, ada nabi-nabi palsu. Tapi ketika kesudahan itu tidak bisa ada, karena sebab dia bilang begini, Injil itu harus diberitakan kepada semua bangsa. Dan sesudah itu baru kesudahannya terjadi. Pertanyaannya, kira-kira semua bangsa sudah percaya Yesus atau belum? Berarti kesudahannya masih panjang. Belum tentu. Ini hanya sebuah awal permulaan dari sebuah proses penderitaan dan sebuah proses di mana kita akan ada, dan kita ada pada masa-masa di mana menantikan kehadiran Kristus itu. Berarti masih lama Bapak Ibu. Di Papua saja masih ada 7 suku terasing yang belum dijangkau, yang belum kenal Yesus. Dekat-dekat Tambro sini masih ada, di antara Maibrat dan Ditudi juga masih ada. Saya sudah juga sampai di satu saja, baru sampai di pinggirnya saja, baru sampai di pinggir saja, belum sampai di pusat. Itu masih ada 7 di Papua saja. Berarti itu belum sampai ke seluruh pelosok. Baru kesudahan itu akan datang kan? Belum tentu. Karena bagi Tuhan 1000 hari sama dengan 1 hari, 1000 tahun sama dengan 1 jam. Karena bagi Tuhan segala sesuatu diatur dan ditentukan oleh Dia. Itulah sebabnya ketika kita ada dan kita hidup di tengah-tengah pergumulan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mau mengajak kita semua bahwa kita akan ada dalam berbagai gejolak dan pergumulan yang kita hadapi. Tetapi siapa yang setia, siapa yang bertahan, dia akan diselamatkan. Dulu itu orang semangat sekali bikin batu giok atau barang yang dicicil. Kami duduk cerita-cerita terus goblak. Ada yang kalau anak kecil itu hujan macam-macam, ini satu batu ini penuh dengan kekuatan, satu persatu kali mati. Lalu sebenarnya kalau yang baik kasih banyak-banyak orang, kalau saya punya banyak ini, sebuah batu yang menjadi incaran semua orang waktu itu. Kalau bukan dipoles
sedang dibuat, dia tidak akan menarik dan diraih oleh semua orang. Atau emas yang kita pakai, kalau tidak dileburkan, dibuat dan menjadi sebuah logam mulia yang menjadi rebutan semua orang, tidak ada artinya. Dan sebagai orang-orang Kristen, kalau kita tidak ada dan dipolis di tengah-tengah hidup ini, supaya kita terus menjadi anak-anak, kita tidak ada artinya. Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus kita jalani. Ada fitnahan, ada kebencian, ada kemurtadan, ada nabi palsu, ada mesias palsu. Kita akan menghadapi semua itu supaya pada akhirnya kita percaya pada Yesus. Ketika Injil itu terobos terus sampai kemana-mana, dan ketika kita terus bertahan karena nama Kristus, kita akan diselamatkan. Itulah yang Yesus pesan kepada muridnya, bahwa awal penderitaan mereka akan ada dan mereka akan mengalami berbagai macam hal. Bapak Ibu, kita ada di dunia, bukan kita sudah ada di surga. Kita ada di dunia, dan mau tidak tahu, kita adalah bagian daripada orang yang memainkan peran itu di tengah-tengah hidup ini. Kita tetap menjadi milik Tuhan karena kita percaya Kristus. Tapi kita juga bagian daripada Mesias palsu, menjadi orang-orang yang buta, kita menjadi orang-orang yang menyesatkan, kita sendiri menciptakan perang dan lain sebagainya. Dan ketika kita ada dalam permainan semua itu, bahwa baru Injil itu memoles kita. Kalau kita semua sudah percaya Kristus, kita semua orang baik dan tidak ada sesuatu hal yang luar biasa yang terjadi di hati itu, kan Yesus pasti bilang begini, sudah ada yang ragu lagi dan lebih baik saya panggil dong semua datang tenang-tenang di surga sudah. Karena kalau tidak ada yang ramai itu macam sunyi dan tidak ada. Ada orang satu orang bilang, pendeta macam barang ini tenang-tenang saja, jadi saya setuju supaya kita dengar orang diberi bukan. Saya kalau begitu diberi itu sudah supaya polisi tangkap kalau begitu dapat pukul sampai mampus di Polres sana. Dan itulah segala sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup ini ketika kita ada dan kita tidak. Tetapi akhir dari semua dia bilang, kita yang bertahan itu yang akan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, di hari ini juga kita harus bersyukur bahwa oleh karena Injil yang mulai merambat dan mulai memancarkan sinarnya, hari ini juga kita membaptiskan kedua anak kita menjadi keluarga Allah. Berarti mereka telah menjadi bagian dari keselamatan yang Tuhan sediakan. Dia menjadi bagian dari orang-orang yang pada akhirnya bertahan dan tetapi Yesus untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Tadi dalam formulasi perbaptisan kudus kita, Tuhan juga bilang bahwa anak-anak ini bukan saja di luar, tetapi mereka di dalam persekutuan ini. Berarti waktu belum baptis berarti mereka di luar persekutuan, berarti mereka bukan terdaftar sebagai orang-orang yang diselamatkan. Tetapi ketika mereka dibaptis, mereka menjadi orang-orang yang diselamatkan dan karena Injil. Kita punya database itu ada sekitar 525 kakak jemaat Devata Malang. Kalau 525 kakak itu masuk gereja itu kita bikin beda sampai di jalan sana. Kapan Tuhan mau datang kalau belum ada sampai seperti itu? Berarti ada banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita yang Injil ke dalam yang harus kita lakukan, harus kita terobos terus, supaya mereka datang semua terus oh jemaat Devata sudah lengkap, jadi kita panggil mereka semua ke surga. Tapi kalau belum, jangan mengharapkan bahwa Tuhan itu datang, karena kesudahan dia bilang Injil dikerjakan dan kesudahan itu akan terjadi ketika semua telah taat, setia dan percaya. Itu yang harus kita paham. Hari ini dua orang menjadi bagian dari keselamatan kita. Dan kita harus bersyukur karena semua itu oleh karena Injil Kristus. Saya dulu pengembangan dulu Bapak Pendeta. Kami dua ini sendiri antar kami punya anak, jadi kira-kira Bapak Stani dan Bapak Stani bagaimana? Saya bilang dalam pikir tidak ada Bapak Stani dan Bapak Stani. Tapi saya bilang tidak mungkin kamu dua sendiri berdiri. Masa opa di bawah bisa dulu dia pasti dulu berdiri. Karena itu dulu punya cece. Artinya bahwa yang diantar kami dua, tapi mereka juga punya
Kita diajak oleh Kristus. Sebelum dia terangkat ke surga kan dia bilang untuk para muridnya di atas bukit Zaitun sebagai sebuah khotbah untuk para muridnya. Kasih ingat pesan-pesan, harus bertahan, harus setia, harus menjalani segala sesuatu dengan sukacita. Dia bilang berawas-awaslah, berarti dia mengingatkan supaya jaga diri itu baik-baik, jangan sampai kita disesatkan. Jaga diri baik-baik, jangan sampai kita menjadi hancur oleh karena kita tidak kuat dan tidak bertahan. Sebab pada akhirnya dia bilang yang bertahan itulah yang akan memperoleh keselamatan. Mudah-mudahan kita semua sebagai orang yang bertahan untuk memperoleh keselamatan di hadapan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus juga kepada jemaat di Filipi, dia bilang, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan menderita untuk Kristus. Jadi kalau ikut Kristus itu jangan kita omong kosong, menyanyi lagu saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah dan lain sebagainya, tapi tetap ikut. Kita harus membuktikan bahwa itu yang baik kita senang, tapi yang setengah mati itu kita lari pastinya. Kita mau yang senang. Tetapi firman Tuhan selalu bilang kepada kita, kita bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi kita juga harus menderita untuk Dia. Beberapa waktu yang lalu kan saya pernah cerita tentang dua teman pendeta saya, pendeta Rukombo dan pendeta Markus Wan. Dua punya perjalanan di Ineko. Satu bilang, pendeta kalau ini kayu bakar itu saya sebuah karena penderitaan yang luar biasa, tapi ini pekerjaan Tuhan. Kalau pendeta Fakar bilang, Rukombo kalau ini perusahaan itu saya suka tinggal, tapi Tuhan perusahaan dari saya abas saja. Akhirnya mereka bisa menjalani semua itu. Karena pendeta Fakar bilang berarti itu kalau kita bicara saja orang lain itu harus segala sesuatu beres. Pendeta Rukombo bilang dia kan orang dia ini sudah pendeta paling banyak ini. Tapi kalau kami bicara beres, tapi kedua datang di sini kedua menderita dengan situasi ini. Tapi karena pekerjaan Tuhan jadi kita, kedua sudah tantangan yang luar biasa. Tapi itulah Bapak Ibu, sebuah oleh karena Tuhan mereka harus menderita. Itulah sebabnya, mari Bapak Ibu kita pulang kita bersyukur kepada Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, walaupun kita ada dalam dunia yang penuh dengan tantangan, kebetulan penderitaan bersamaan yang baru. Tapi kita tetap bertahan, kita tetap mencari proses kehidupan dengan penuh sukacita, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Ingat Yesus dia bilang tadi, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus." Bukan sampai situ saja, tapi dia bilang sebuah pengharapan besar. Ingat, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Berarti Tuhan ada. Ketika kita jatuh dia tidak bisa kita tak diberi, tapi dia angkat kita lagi. Ketika kita mau rebah, dia bilang terada, cuma tak sentuh saja, terasa kita. Itu karena Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman dalam segala sesuatu yang kita nikmati dengan benar. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi semangat kekuatan baru bagi kita, supaya ketika kita ada, kita terus menjadi berkat dan terus setia kepada Tuhan, supaya pada akhirnya Tuhan akan memberkati kita karena kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Amin. Atas nama persekutuan kami mengundang Solo Damsi untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Sesudah itu dilanjutkan dengan vokal group PKB Raya 4.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan memberkati dan vokal grup PKB yang 4.